الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kami, SMP Robbani Islamic School, hadir sebagai partner Bapak dan Ibu dalam mendidik putra dan putri Anda. Kami, SMP Robbani Islamic School, hadir sebagai wadah dalam mendidik putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah, berguna untuk orang tua, agama, dan bangsa. Kami, SMP Islam Robbani Islamic School, memiliki fasilitas yang memadai dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Di antaranya, gedung megah milik sendiri, masjid yang luas, kelas dan kantin yang terpisah antara siswa ikhwan dan akhwat, ruangan ber-AC, memiliki laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, lingkungan yang bersih, nyaman, dan kondusif. Pengajar yang profesional. SMP Islam Robbani Islamic School memiliki tenaga pengajar yang profesional di bidangnya. Mereka adalah alumni dari universitas dalam dan luar negeri, seperti Universitas Islam Madinah, Lipia, Universitas Indonesia, IPB, ITS, dan lain sebagainya. Target pembelajaran kami. Pada kelas unggulan diantaranya mahir berbahasa Arab dalam 3 bulan, hafal 6 juz Al-Quran, juz 30, 29, 1, 2, 3, dan 28, hafal 300 hadis ahkam, kitab Bulughul Maram, berkarakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Berprestasi baik di bidang akademik maupun teknologi. Memenuhi standar kualifikasi kelulusan berdasarkan kurikulum Dinas Pendidikan. Kelulusan 100%. Pada kelas reguler, di antaranya hafal 3 juz Al-Quran, juz 30, 29, dan 28, hafal 150 hadis pendek, menguasai bahasa Arab dasar, berkarakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah, berprestasi baik di bidang akademik maupun teknologi, memenuhi standar kualifikasi kelulusan berdasarkan kurikulum Dinas Pendidikan. Kelulusan 100%. Mari bergabung bersama kami di SMPI Robbani Islamic School. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Siswa-siswi kami telah lebih dari 3.000 orang. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020. Mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftar ke SMPI Robbani Islamic School. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa untuk cek akun sosial media kami. Jazakumullahu khairan. SMPI Robbani Islamic School. Relasi membangun generasi Robbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil jaza, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Aris TV yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kenikmatan yang diberikan kepada kita adalah semuanya hanya milik Allah. Semuanya Allah lah yang memberikannya. Bahkan kebersihan hati kita, kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudahan dalam mensucikan jiwa kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa bersyukur, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya,
maka tidak ada seorang pun yang mampu mensucikan jiwanya. Akan tapi Allah SWT mensucikan jiwa bagi siapa yang dikehendakinya. Maka segala nikmat, segala karunia hanya dari Allah SWT. Termasuk kesolehan diri kita saat ini mungkin dimudahkan untuk melakukan amal ketaatan, ibadah adalah dari Allah SWT. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, yang sering luput dari kita, yang sering mungkin alpa dari kita adalah mendoakan anak-anak kita. Kalau kita tahu bahwa anak-anak kita ini sangat menjadi tumpuan dan harapan bagi kita, tentunya harusnya kita selalu berusaha untuk senantiasa mendoakan doa-doa kebaikan bagi mereka. Berapa kali Anda mendoakan anak-anak Anda? Pada setiap sholat Anda, pada setiap munajat Anda kepada Allah SWT. Sudahkah Anda benar-benar berdoa pada Allah dengan doa yang tulus, doa yang ikhlas? Sudahkah benar Anda dalam meminta kepada Allah agar mereka menjadi anak yang saleh dan salihah? Ataukah mungkin ternyata hati Anda masih mangkel, hati Anda masih marah, hati Anda masih dongkol? Bahkan yang terucap, yang terlontar, yang keluar dari kata-kata kita, lisan-lisan kita adalah doa-doa keburukan, waliyadzubillah. Padahal Nabi kita SAW pernah mengatakan, janganlah kalian mendoakan doa-doa keburukan bagi anak-anak Anda, karena bisa saja di saat itulah Allah SWT mengijabah. Bisa saja di saat itulah Allah SWT mengijabahi doa-doa Anda. Maka ma'asyiral muslimin, pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, berusahalah mewujudkan cita-cita Anda, yaitu dengan mendoakan doa-doa kebaikan bagi anak-anak Anda. Kalau kita mendengar kisah imam besar Masjidil Haram, bagaimana orang tuanya mendoakan kebaikan, padahal mungkin anaknya telah membuatnya marah, padahal mungkin anaknya telah membuatnya dongkol. Apa kata ibundanya? Ibundanya mengatakan, keluarlah kamu dari rumah ini dan imami Masjidil Haram. Itulah doa yang baik. Itulah doa yang baik dari orang tua yang saleh, salehah. Masya Allah. Maka terwujudlah apa yang didoakan orang tuanya, yang mungkin saat itu padahal sedang dongkolnya, sedang marahnya, tapi dia mendoakan tetap doa kebaikan. Demikianlah kaum muslimin. Berapa banyak yang sudah kita usahakan dalam setiap munajat kita untuk menghadirkan doa-doa yang baik untuk anak-anak kita? Ataukah justru yang ada kita justru mendoakan doa-doa keburukan? Masyaallah muslimin, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pastinya akan mengabulkan, mengijabah doa-doa kita selagi doa-doa itu terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Maka tentu doa itu insya Allah mustajabah. Apalagi doa seorang tua atau doa orang tua kepada anaknya, ada termasuk indikasi doa yang mustajabah. Nabi SAW pernah mengatakan, salah satu da'awat mustajabah, ada 3 doa yang pasti mustajab. Apa kata Nabi? Di antara salah satu dari 3 itu adalah da'watul walid li waladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Doa yang baik, doakanlah, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Laisa syai'un akram minad du'a. Laisa syai'un akram indallah minad du'a. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Bahkan bisa saja takdir yang buruk telah menentukan, takdir yang buruk harusnya terjadi padanya, tetapi dengan doa berubah. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka berdoalah. Berdoalah untuk kebaikan anak-anak Anda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala qarib? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat? Bukankah Allah memerintahkan kita untuk berdoa? Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. 2 hal di sini ayat yang mulia ini. Allah memerintahkan kita doa dan Allah menjamin pengkabulan. Subhanallah. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah menjamin pengkabulannya. Luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Berdoa dengan khufyah, dengan merendah diri, dengan suara yang lirih, dengan merengek, meminta terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengijabah doa-doa kita. Jangan berputus asa dari doa-doa kita.
pasti akan ada yang tembus ke langit, pasti akan ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Kalau dalam perkara yang mungkin tidak baik saja kita yakin, dalam perkara yang tidak baik saja kita yakin, dalam prasangka-prasangka yang tidak baik saja kita yakin, kenapa dalam doa-doa kebaikan kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah? Bukankah Allah murka? Bukankah Allah akan murka kepada hamba-hambanya yang enggan, yang malas untuk berdoa kepadanya Subhanahu wa taala? Dalam ayat Al-Quran, ayat kelanjutan tadi justru mengatakan, Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, sombong dari berdoa kepadaku, niscaya akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina, dalam kondisi sangat begitu hinanya, begitu nestapaknya, begitu sengsaranya. Lihatlah, Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada kita doa, atau memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menghabarkan kepada kita Allah murka kepada hambanya yang tidak berdoa kepadanya. Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang yang enggan berdoa kepadanya. Maka berapa kali kita sudah berdoa kepada Allah, khususnya untuk kebaikan anak-anak kita, kesolehan anak-anak kita, apalagi khususnya pendidik. Para pendidik tentu harus lebih rajin lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang mungkin sulit diatur, anak yang mungkin sulit diajari, anak yang mungkin sulit dipahamkan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang pastinya mengabulkan, yang pastinya akan mengijabah doa-doa kita. Jangan pernah bosan untuk mengatakan, mendoakan atau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa-doa kita, meminta agar kebaikan pada anak kita, anak-anak didik kita, dan seterusnya. Seorang penyair pernah mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Janganlah sekali-kali minta kepada anak Adam. Was'alil ladzi abwabuhu la yuhjabu. Was'alil ladzi abwabuhu la yuhjabu. Tapi mintalah kepada zat yang pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Allah murka kalau kau tinggalkan berdoa kepadanya. Wa idza sa'alta bunayya Adam yaghdabu. Sebaliknya, tapi kalau kau banyak minta, banyak merengek kepada anak Adam, maka mereka akan murka kepadamu. Penyair ini ingin mengatakan kepada kita bahwa justru kalau kita sering minta kepada anak Adam, maka anak Adam tidak akan menyukai kita. Begitulah gambaran manusia. Semakin kita banyak minta tolong, minta perhatian, minta bantuan, mereka akan bosan. Atau bahasa yang sering kita kenal, muak kepada kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah, terus mengetuk pintu rahmatnya, terus mengetuk pintu rizkinya, Allah tidak akan pernah murka justru. Justru Allah akan senang kepada hambanya yang kembali kepadanya. Mungkin kita berdoa dengan bertaubat, mungkin kita berdoa dengan disambari, dibarengi dengan istighfar. Ya, ini berdoa atas dosa-dosa masa lalu, beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang kita tidak menyadarinya, ataupun kita sadari. Karena dengan istighfar maka akan dibukakan segalanya. Bahkan mungkin banyak doa-doa kita yang mungkin ingin kita hajatkan, yang ingin kita panjatkan pada Allah Jalla wa'ala, tapi kita mungkin untuk merincinya, untuk membacakannya, mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serasa banyak sekali permintaan itu. Maka mungkin bisa solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Tatkala Allah ridho kepadanya, maka Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Maka ma'asyiral muslimin, bisa kita barengi dalam kita berdoa kepada Allah sembari dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bukankah Allah mengajari bagaimana cara kita berdoa? Maka cara yang benar itulah yang harus kita ikuti. Mungkin selama ini kita sudah mendoakan anak kita, mungkin selama ini kita sudah mendoakan anak didik kita, tapi caranya masih belum benar. Maka doalah dengan cara yang benar. Doalah dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Maka berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak perlu dengan teriak-teriak. Tidak perlu sebagaimana orang yang jualan di pasar teriak-teriak. Tidak perlu dengan suara yang keras-keras. Karena Anda tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi bisu, tapi Anda berdoa kepada zat yang maha mendengar, lagi maha berbicara, lagi maha melihat. Makanya Nabi kita SAW pernah mengatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sayangilah dirimu, jangan berteriak-teriak dengan suara keras, karena kamu tidak menyeru, tidak berdoa kepada zat yang peka dan yang jauh. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, ya, tapi kalian justru berdoa kepada zat yang dekat. Innakum tad'una sami'a qariba. Sudah kalian berdoa kepada zat yang sami'a, maha mendengar, lahi qarib, maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Maka ayat dan hadis ini tadi mengajarkan kepada kita cara berdoa. Itulah yang mungkin kita perlu perbaiki. Termasuk juga waktunya. Waktu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang mustajab, turunnya hujan, saat sepertiga malam akhir. Sampai ada satu riwayat yang disebutkan ahli tafsir terkait tentang doa yang dipanjatkan Nabi Yakub untuk putra-putranya yang sempat nakal, jelas-jelas berbuat hasad, iri kepada Yusuf alaihissalam. Maka di dalam memohonkan ampun Nabi Yakub untuk putra-putranya di sepertiga malam akhir. Ini mungkin yang jarang kita lakukan. Agar anak-anak kita yang mungkin masih sulit diatur, kita mohonkan ampun kepada Allah di sepertiga malam akhir. Subhanallah, ini sunnah Nabi kita, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dia mengajarkan kepada kita tentang cara doa yang tepat waktunya agar tembus ke langit, agar diterima dan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang berdoa, maka niscaya aku kabulkan, kata Allah. Barang siapa beristighfar, maka aku ampuni. Kurang apa lagi? Allah sudah menjamin, menyebutkan waktunya, kapan yang paling tepat, yaitu saat sepertiga malam akhir, menjelang sahur atau menjelang subuh. Waktu sahur, waktu yang sangat istimewa, yang mungkin orang-orang justru sangat enak untuk mendengkur. Anda panjatkan atau Anda tengadahkan tangan Anda, merengek, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keluarga Anda, untuk kebaikan anak-anak Anda, untuk kebaikan anak-anak didik Anda. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, pemirsa Riz TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak kita, agar nanti kelak betul-betul mereka menjadi apa yang sesuai kita harapan kita, apa yang menjadi dambaan kita, karena buah dari panjatan doa-doa kita. Semoga bermanfaat pengingat ini bagi kami pribadi dan juga kaum muslimin semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.